Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Hafiz Sirat MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hidayah 2 serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit pidato yang bertema pentingnya pendidikan agama sejak dini. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat membutuhkan agama sebagai pedoman hidup mereka, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, penting untuk mengenalkan agama sejak dini. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani, rawahu Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makna hadis tersebut sangat jelas bahwa keimanan dan keyakinan anak-anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya oleh orang tua sebagai pendidik. Pendidikan agama merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian, moral, dan karakter anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan agama harus dimulai sejak dini agar dapat membentuk dasar yang kuat dalam kehidupan mereka. Usia dini atau yang sering disebut golden age merupakan masa emas bagi anak-anak, yaitu pada rentang usia 0-5 tahun. Fase ini sangat penting diperhatikan karena pada masa inilah pertumbuhan anak berkembang sangat pesat dan kemampuan mereka menangkap serta menyerap pelajaran dari lingkungan sekitar sangat tinggi. Anak-anak pada fase ini seperti spons yang mudah menyerap segala sesuatu yang diajarkan kepadanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat membutuhkan agama sebagai pedoman hidup mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan yang diridhai orang. Makna hadis tersebut sangat jelas bahwa keimanan dan keyakinan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam kehidupannya. Karena itu, pendidikan agama sejak dini menjadi tanggung jawab besar bagi setiap orang tua. Hadirin yang berbahagia, mengapa pendidikan agama perlu diajarkan sejak dini? Ada beberapa alasan penting yang harus kita ketahui bersama, yaitu pertama, pendidikan agama merupakan fondasi keimanan. Anak-anak yang dikenalkan pada agama sejak dini akan lebih mudah memahami dan mengenal Islam secara benar. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dalam keimanan dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai mereka dalam setiap langkah dan menghadapi segala ujian kehidupan. Dengan iman yang kuat, mereka akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan penuh kepercayaan diri dan keteguhan hati. Yang kedua, pendidikan agama berperan penting dalam pembentukan moral dan etika. Agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab. Pendidikan agama membuat anak-anak sadar untuk menjauhi hal-hal yang negatif dan memperbanyak perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan moral ini harus dimulai diberikan sejak dini agar tumbuh menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri anak.
pendidikan agama anak tidak hanya didapatkan dari sekolah atau lingkungan luar, tetapi yang utama adalah dimulai dari rumah. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan mendukung agar anak dapat belajar agama dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan. Untuk itu, orang tua perlu mengembangkan kurikulum keluarga yang meliputi pembiasaan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tepat waktu, menjaga silaturahmi, beramal sedekah, dan kegiatan lain yang bersifat keagamaan. Orang tua juga harus menjadi role model bagi anak-anaknya, menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan sikap sehari-hari. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua. Maka bila orang tua membiasakan kebaikan, anak pun akan mengikuti dan menjadikan itu bagian dari kehidupannya. Yang ketiga, pendidikan agama sejak dini membantu anak-anak menghadapi tantangan dan godaan zaman. Di era modern seperti sekarang ini, banyak anak-anak yang menghadapi pengaruh negatif dari berbagai media dan lingkungan sosial. Dengan pemahaman agama yang kuat, anak-anak akan lebih bijak dalam memilih sikap dan tindakan. Mereka akan memiliki kompas moral yang jelas untuk menolak hal-hal yang merusak dan mengarahkan mereka ke jalan benar. Yang keempat, pendidikan agama berkontribusi dalam pengembangan karakter anak yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Karakter-karakter mulia ini merupakan bekal penting dalam kehidupan anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak yang terbiasa berdisiplin dengan ibadah dan aktivitas keagamaan cenderung memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hadirin yang berbahagia, pendidikan agama sejak dini bukan hanya tugas para pendidik, tetapi merupakan amanah besar bagi orang tua sebagai pendidik utama di rumah. Mari kita bersama-sama menciptakan keluarga yang islami dengan membangun budaya keagamaan yang baik dan konsisten. Dengan pendidikan agama yang diberikan sejak kecil, kita berinvestasi untuk masa depan anak-anak kita dan masa depan bangsa. Kita berharap generasi mendatang menjadi pribadi yang kuat, beriman, berakhlak mulia, dan mampu memberikan berkontribusi positif bagi agama, keluarga, maupun negara. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.